Gue mau ceritain satu kejadian gila yang dialamin sama temen deket gue. Namanya Rio. Kejadian ini bener-bener nyata dan sempat bikin geger satu sekolah. Tapi pihak sekolah nutup-nutupin supaya nggak bikin wali murid panik. Jadi, Rio ini dulu anak OSIS di SMA, sebuah sekolah tua yang bangunannya emang udah berdiri dari zaman kolonial. Ceritanya bermula pas Rio, Bagas, sama seorang satpam senior namanya Pak Jaka, dapat tugas buat jaga sekolah malam-malam karena lagi ada persiapan acara pameran seni besar-besaran. Malam itu hujan turun gak berhenti-berhenti, bikin suasana sekolah yang emang udah suram jadi makin mencekam dengan suara petir yang sesekali nyamber. Sekitar jam 11 malam, Rio sama Bagas lagi asik masang dekorasi di aula sekolah yang luas banget. Aula itu plafonnya tinggi, dan kalau mereka ngomong, suaranya mantul-mantul di tembok. Pak Jaka lagi keliling di lantai 2, buat mastiin semua jendela nggak ada yang kebuka, biar air hujan nggak masuk. Pas Rio lagi motong karton, tiba-tiba terdengar suara teng, 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 teng. Suara bel pulang sekolah bunyi nyaring banget, suaranya garing dan bergema di seluruh penjuru gedung. Rio sama Bagas langsung diam, mereka saling tatap karena mereka tahu bel itu harusnya cuma bunyi otomatis jam 2 siang. Rio nanya ke Bagas siapa yang mainin bel jam segini, tapi Bagas cuma bisa geleng kepala sambil mukanya mulai pucat. Bel itu bunyi lama banget, nggak berhenti-berhenti, kayak ada yang sengaja neken tombolnya terus-terusan tanpa jeda. Nggak lama, Pak Jaka turun dari tangga dengan langkah buru-buru. Wajahnya kelihatan tegang banget, sambil megang senter yang cahayanya goyang-goyang. Pak Jaka nanya ke mereka berdua, siapa yang ke ruang piket? Tapi Rio jawab, kalau dari tadi mereka nggak beranjak dari aula sama sekali. Pak Jaka makin bingung, karena ruang piket itu dikunci rapat, dan kuncinya ada di pinggang dia sendiri dari tadi sore. Mereka bertiga akhirnya mutusin buat ngecek ke ruang piket di depan. Tapi baru aja mereka keluar dari aula, mereka dengar suara gaduh di lantai atas. Suaranya persis kayak ratusan anak sekolah yang lagi lari-larian keluar kelas karena seneng denger bel pulang sekolah. Ada suara tawa, suara sepatu beradu sama lantai, sampai suara kursi yang digeser-geser dengan kasar. Padahal sekolah itu kosong melompong, cuma ada mereka bertiga di dalam bangunan yang segede itu. Rio ngerasa bulu kuduknya berdiri semua pas dia lihat ke arah tangga. Dia lihat sekelebat bayangan putih kecil lari cepat banget masuk ke dalam kelas lab kimia. Pak Jaka nyuruh mereka buat tetap kumpul dan jangan ada yang mencar. Dia bilang ada yang gak beres sama penghuni sekolah malam ini. Bau gosong tiba-tiba kecium nyengat banget di hidung Rio, padahal gak ada api atau asap di sekitar situ. Baunya kayak daging kebakar. Mereka makin dekat ke ruang piket, tapi bel itu malah makin kencang suaranya. Sampai-sampai telinga Rio rasanya mau pecah. Pas Pak Jaka buka pintu ruang piket pakai kunci cadangan, bel itu langsung berhenti seketika, dan suasana berubah jadi hening yang benar-benar sunyi. Di dalam ruangan itu, mereka nggak nemuin siapa-siapa. Tapi meja piket yang tadinya rapi, sekarang berantakan penuh sama tanah merah dan bunga kantil yang masih segar. Rio hampir mau muntah, lihat ada potongan kain putih kecil yang ada noda darahnya tergeletak di atas mesin bel otomatis itu. Pak Jaka bilang ke Rio dan Bagas buat jangan sentuh apapun. Dia mulai ngerasa kalau malam ini bukan cuma sekadar gangguan iseng biasa. Bel itu tiba-tiba bunyi lagi satu kali, pelan banget, tapi kedengeran kayak bisikan orang yang bilang, "Pak, saya belum absen pulang." Setelah kejadian di ruang piket, Pak Jaka mutusin buat bawa Rio sama Bagas ke ruang jaga satpam yang ada di dekat gerbang depan, karena menurut dia di sana lebih aman. Tapi pas mereka keluar dari ruang piket dan mau balik lewat lorong kelas 10, jalannya mendadak kerasa beda banget. Lorong yang harusnya cuma butuh waktu 1 menit buat dilewatin itu, mendadak jadi kerasa panjang banget, dan gak ujung-ujungnya. Rio ngerasa mereka udah jalan lama banget, ngelewatin kelas yang itu-itu aja, tapi tangga menuju pintu keluar yang ketemu juga. Bagas mulai nangis karena dia ngerasa ada tangan-tangan dingin yang sesekali nyentuh pundaknya pas dia lagi jalan paling belakang. Rio coba nyalain senter HP-nya, tapi pas lampu nyala, dia lihat di kaca-kaca kelas ada banyak wajah pucat yang lagi nempel di kaca sambil ngeliatin mereka jalan. Wajah-wajah itu bentuknya nggak karuan. Ada yang matanya hilang, ada yang mulutnya dijahit. Semuanya pakai seragam sekolah yang udah kumal dan penuh noda hitam. Pak Jaka terus komat kamit baca doa, sambil tetap narik tangan Rio dan Bagas, supaya mereka nggak berhenti melangkah sedikit pun. Tiba-tiba, suara bel itu bunyi lagi. Tapi kali ini,
Bunyinya dari arah belakang mereka. Kenceng banget, seolah-olah belnya lagi ngejar mereka. Rio nekat nengok ke belakang, dan dia lihat ada sosok guru perempuan tanpa kepala, lagi berdiri di tengah lorong sambil megang lonceng besi gede. Sosok itu jalan pelan, tapi langkahnya kedengeran berat banget. Duk, duk, duk. Setiap langkahnya bikin lantai lorong itu bergetar hebat. Pak Jaka teriak ke mereka buat lari secepat mungkin. Dan jangan lihat ke belakang lagi, apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya, tapi tiba-tiba Bagas kesandung sesuatu dan jatuh tersungkur. Dia teriak kesakitan karena kakinya kayak ada yang narik masuk ke dalam tembok. Rio nyoba narik Bagas, tapi tenaga yang narik Bagas kuat banget. Rio sampai lihat ada jemari hitam legam keluar dari retakan tembok lorong itu. Pak Jaka langsung ngambil minyak nyong-nyong dari kantongnya dan nyiram ke arah tembok itu sambil teriak keras-keras, nyuruh makhluk itu pergi. Tembok itu langsung ngeluarin suara jeritan melengking yang bikin telinga sakit. Dan tarikan di kaki Bagas akhirnya lepas juga. Bagas gemeteran parah, celananya robek, dan di pergelangan kakinya ada bekas memar bentuk tangan manusia yang warnanya biru kehitaman. Mereka nggak punya waktu buat istirahat, karena sosok guru tanpa kepala tadi udah makin deket. Suaranya loncengnya makin nyaring di telinga. Rio lihat di ujung lorong ada pintu yang kebuka dikit. Dia pikir itu jalan keluar, tapi pas mereka masuk, ternyata itu malah ruang aula tempat mereka kerja tadi. Mereka muter-muter di tempat yang sama, terjebak dalam labirin lorong sekolah yang udah dikuasai sama kekuatan gaib penunggu gedung tua itu. Pak Jaka sadar kalau mereka lagi disesatin. Dia bilang ke Rio dan Bagas kalau mereka harus diam di tengah aula dan jangan pernah keluar dari lingkaran yang dia buat pakai garam. Suasana di aula sekarang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Semua dekorasi yang tadi Rio sama Bagas pasang udah hancur berantakan di lantai. Lampu gantung yang ada di tengah aula goyang-goyang sendiri, padahal nggak ada angin. Suaranya berderit-derit bikin suasana makin horor. Pak Jaka nyuruh Rio sama Bagas duduk bersila di dalam lingkaran garam itu sambil terus nunduk dan jangan pernah lihat ke arah plafon aula. Tapi Rio yang penasaran nggak tahan buat nggak ngintip. Dan pas dia lihat ke atas, dia hampir pingsan karena lihat ada puluhan anak sekolah lagi nempel di plafon. Mereka semua nempel kayak cicak. Posisinya kebalik dan rambut mereka yang panjang menjuntai ke bawah hampir nyentuh kepala Rio. Salah satu dari mereka yang mukanya hancur sebelah pelan-pelan turun. Dia bisikin sesuatu ke telinga Rio. Katanya, pinjam HP-nya dong, mau telepon ibu. Rio makin kencang meremnya. Dia ngerasain napas makhluk itu dingin banget di lehernya. Dan baunya persis kayak bau bangkai tikus yang udah berhari-hari. Bel sekolah itu tiba-tiba bunyi lagi. Kali ini suaranya muncul dari dalam aula itu sendiri. Padahal nggak ada speaker bel di ruangan itu. Suaranya pindah-pindah, kadang di pojok kiri, kadang di pojok kanan. Sampai akhirnya suaranya kedengeran tepat di bawah lantai tempat mereka duduk. Lantai aula yang dari kayu itu mulai retak-retak, dan keluar asap putih yang baunya kayak kemenyan dibakar bareng plastik. Bagas udah nggak tahan, dia histeris dan mau lari keluar dari lingkaran garam. Tapi Rio sama Pak Jaka nahan dia kuat-kuat supaya nggak keluar. Pak Jaka bilang kalau Bagas keluar dari lingkaran itu, dia nggak akan pernah bisa balik lagi ke dunia nyata, karena dia bakal diambil sama guru tadi. Tiba-tiba pintu aula digedor-gedor dari luar. Suaranya keras banget, kayak dipukul pakai palu gada. Disusul suara orang-orang minta tolong karena kebakaran. Tolong, panas, pintunya dikunci, kami mau pulang. Suara-suara itu makin banyak sampai aula itu penuh sama suara teriakan yang memilukan. Rio ngerasain suhu di dalam aula itu mendadak jadi panas banget. Keringatnya ngucur deres, tapi dia ngerasa badannya kedinginan karena takut. Dia lihat di sekeliling lingkaran garam itu mulai muncul api-api kecil yang warnanya biru. Api itu nggak ngebakar kayu, tapi rasanya panas banget di kulit. Pak Jaka terus baca doa dengan suara lantang. Dia tantang semua makhluk itu buat jangan ganggu anak-anak yang nggak tahu apa-apa ini. Sosok guru tanpa kepala tadi tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia berdiri tepat di luar lingkaran garam sambil nunjuk-nunjuk ke arah Rio. Rio ngerasa kepalanya pusing banget.
Dia dengar suara bel itu sekarang berubah jadi detak jantung yang makin lama makin cepat dan makin keras. Pak Jaka ngambil tasbihnya terus dilempar ke arah sosok guru itu. Dan seketika terjadi ledakan cahaya putih yang bikin Rio sama Bagas pingsan seketika. Pas Rio bangun, dia nemuin dirinya masih di dalam aula. Tapi suasananya udah terang, bukan karena lampu, tapi karena ada cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Pak Jaka lagi duduk lemas di sampingnya. Sementara Bagas masih pingsan, tapi nafasnya udah mulai teratur, nggak kayak tadi yang sesak. Pak Jaka cerita ke Rio kalau sekolah ini dulunya emang punya sejarah kelam yang sengaja dihapus dari catatan sejarah kota, demi nama baik. Dulu, pas zaman penjajahan, gedung ini dipakai buat tempat penampungan pelajar. Tapi suatu malam terjadi kebakaran hebat yang disengaja buat ngilangin jejak dokumen penting. Para siswa yang lagi di dalam nggak dikasih tahu, dan pintu-pintunya sengaja digembok dari luar, supaya nggak ada yang bisa kabur satu orang pun. Bel pulang sekolah itu sengaja dibunyiin sama salah satu guru yang selamat buat ngasih tanda ke siswa di dalam kalau mereka udah bebas, padahal itu cuma tipuan. Makanya sampai sekarang arwah-arwah itu tetap nungguin bel pulang sekolah bunyi, karena bagi mereka itu adalah satu-satunya harapan buat bisa pulang ke rumah. Rio ngerasa sedih dengar cerita itu, tapi dia juga takut karena sekarang jam di aula nunjukin jam 3 pagi, waktu yang katanya paling rawan. Tiba-tiba bel itu bunyi lagi, tapi kali ini bunyinya pelan banget, kayak lonceng kecil yang ditiup angin. Suaranya sedih banget kedengerannya. Pak Jaka ngajak Rio buat pelan-pelan bawa Bagas keluar lewat pintu samping yang tadi udah dia kasih tanda pakai minyak suci. Mereka jalan pelan-pelan, ngelewatin lorong-lorong yang sekarang udah kelihatan normal lagi, tapi hawanya tetap nggak enak banget. Pas mereka ngelewatin ruang lab kimia, Rio dengar suara isak tangis anak kecil dari dalam. Dia pengen nengok, tapi Pak Jaka langsung narik bajunya. Jangan pernah peduli sama suara apapun, Riz. Mereka cuma mau narik simpati kamu, supaya kamu tetap di sini bareng mereka selamanya. Mereka sampai di gerbang depan, tapi gerbangnya dijembok pakai rantai gede, yang Rio yakin tadi sore nggak ada di sana sama sekali. Pak Jaka nyoba motong rantai itu pakai tang gede, tapi rantainya keras banget, kayak terbuat dari baja murni yang nggak bisa diputusin. Di belakang mereka, semua lampu sekolah mendadak nyala semua, terang banget sampai silau. Dan Rio lihat semua pintu kelas kebuka serentak. Ribuan anak sekolah dengan kondisi tubuh yang hancur mulai keluar dari kelas masing-masing. Mereka semua jalan pelan-pelan ke arah gerbang sambil bawa tas. Mereka semua mau pulang, dan mereka pikir Rio, Bagas, sama Pak Jaka adalah bagian dari mereka yang juga mau pulang malam itu. Rio panik banget. Dia nyoba manjat gerbang, tapi gerbang itu mendadak jadi tinggi banget dan penuh sama kawat berduri yang tajam. Pak Jaka bilang cuma ada satu cara, yaitu dengan absen pulang pakai buku besar yang ada di pos satpam depan gerbang itu. Rio lari ke pos satpam, dia cari buku besar itu, dan dia nemuin sebuah buku usang yang kertasnya udah kuning dan berbau aset. Dia tulis nama dia, nama Bagas, dan nama Pak Jaka di kolom paling bawah. Terus dia stempel pakai stempel sekolah yang ada di meja. Begitu dia selesai nulis, suara bel itu bunyi satu kali dengan sangat keras. Teng! Dan seketika, semua arwah anak sekolah itu hilang jadi debu. Rantai di gerbang depan langsung rontok sendiri ke tanah, dan pintu gerbang kebuka lebar, seolah-olah mempersilahkan mereka buat pergi dari situ. Rio, Bagas, sama Pak Jaka langsung lari keluar dari area sekolah dan gak berani nengok ke belakang sampai mereka nyampe di jalan raya yang udah mulai rame. Besoknya, Rio dapat kabar kalau sekolah ditutup sementara buat renovasi total karena ditemukan banyak kabel listrik yang udah kropos banget. Tapi Rio tahu kalau renovasi itu cuma alasan. Sebenarnya ada orang pinter yang dipanggil buat bersihin sekolah itu setelah kejadian malam itu. Bagas trauma berat sampai dia harus pindah sekolah dan harus terapi ke psikiater karena dia sering dengar suara bel setiap kali mau tidur. Pak Jaka sendiri milih buat berhenti kerja dan pulang ke kampungnya. Dia bilang umurnya udah nggak sanggup lagi buat ngadepin hal-hal kayak gitu. Rio sendiri tetap di sana, tapi dia nggak pernah lagi mau kalau disuruh lembur atau pulang telat dari sekolah. Dia selalu jadi orang pertama yang pulang. Sampai sekarang, kalau Rio lewat depan SMA pas malam-malam, dia sering lihat ada satu jendela di lantai 2 yang lampunya nyala sendiri. Dia tahu itu bukan satpam yang lagi keliling, tapi mereka yang mungkin masih nungguin bel pulang sekolah yang sebenarnya nggak akan pernah bunyi lagi buat mereka. Rio cerita ke gue, kalau tiap kali dia dengar bel sekolah dimanapun, jantungnya selalu berdebar kenceng, karena dia takut itu adalah panggilan buat dia. Cerita ini jadi pengingat buat kita semua,
Kalau gedung-gedung tua punya rahasia yang lebih baik tetap terkubur dan gak usah diusik-usik lagi. Sekolah itu emang tempat belajar, tapi di malam hari, dia bisa berubah jadi tempat yang paling asing dan paling mengerikan bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Gue yang denger cerita Rio cuma bisa merinding, apalagi pas gue tahu kalau ternyata gedung itu sekarang udah diratain sama tanah dan mau dibangun mall. Katanya sih, pas proses pembongkaran, para pekerja sering nemuin tulang belulang manusia di bawah fondasi ruang aula yang dulu Rio tempatin. Ending dari kisah ini adalah Rio sekarang udah lulus dan sukses, tapi dia nggak pernah bisa lupa sama bunyi bel di malam Jumat gerimis itu. Dia belajar kalau hidup itu sangat berharga, dan kematian itu adalah misteri yang terkadang bisa beririsan sama dunia kita lewat cara yang paling horor. Suara bel itu masih sering terngiang-ngiang di telinga Rio setiap kali dia ngerasa kesepian atau lagi jalan sendirian di tempat gelap. Dan begitulah kisah nyata tentang bel pulang sekolah yang bunyi malam-malam di SMA yang melegenda itu. Sampai sekarang, gak ada satupun alumni di sana yang berani ngebantah cerita ini, karena mereka semua tahu betapa angkernya gedung tua itu kalau matahari udah tenggelam. Gue harap kalian yang dengar cerita ini bisa lebih waspada kalau lagi ada di gedung tua sendirian. Siapa tahu kalian dapat giliran buat absen pulang. Karena di dunia ini, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Ada makhluk lain yang juga pengen diakuin keberadaannya lewat suara atau penampakan. Dan cerita Rio ini adalah bukti nyata kalau horor itu nyata dan bisa menimpa siapa aja tanpa pandang bulu dimanapun tempatnya. Akhir kata, semoga kita semua selalu dilindungi dari gangguan makhluk-makhluk yang belum tenang di alam sana.